Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How's life today? Okay, I hope you are always healthy and happy. Okay, so kemarin kamu sudah mengerjakan penilaian tengah semester. Now it's time for the second chapter. Ya, sekarang waktunya chapter yang kedua. Oke, di chapter yang kedua ini nanti kamu akan mempelajari sebuah teks berbentuk label. Oke, label. Dalam hal ini nanti label itu akan kita persempit skopnya, yaitu label tentang makanan, label of food, label of drink, label tentang minuman, and label of drugs, dan label yang biasa terdapat dalam obat-obatan. Oke, seperti apa ya label? Ya, I will give you an example. Ya, sekarang saya berikan contoh. Kalau kamu lihat produk obat, ya, misalnya ini saya bawa obat, di bagian kemasannya terdapat sebuah informasi tentang kandungan yang terdapat dalam produk tersebut. Ya, kalau dalam obat biasanya ada komposisi, ada indikasi, dan juga ada dosis. Ya. Oke, kalau dalam minuman, ya, biasanya ada tertera di bagian kemasannya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini loh yang disebut dengan label. Ya, jadi ini yang disebut dengan label. Oke, nanti kita pelajari ya. Misalnya lagi dalam makanan, label of food. Nah, ya. Oke. Ini yang disebut dengan label. Jadi kira-kira apa label? Ya, apa itu label? Label adalah sebuah informasi tentang kandungan suatu produk. Ya, kandungannya apa saja, bahannya, ya, kemudian expired date, dan juga informasi-informasi lain mengenai produk tersebut. Oke, please after this watch my explanation about label. Okay, now I will explain label. Ya, saya akan menjelaskan sebuah teks yang disebut dengan label. Oke, dalam hal ini label yang dimaksud adalah label of food, label makanan, drink, minuman, and drug, dan obat-obatan. Oke, sebelum kita menuju ke contoh-contoh label, sekarang kita pelajari dulu tujuannya. Ya, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kamu bisa 1. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus berbentuk label dengan meminta informasi terkait obat, makanan, minuman sesuai konteks penggunaannya. Dan the second purpose, tujuan yang kedua, kamu bisa menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan label pendek, ya, dan sederhana yang terkait dengan obat, makanan, dan minuman. Oke, sekarang kita perhatikan, ya. Saya punya satu label. Lihat ini ya. Kira-kira ini label obat atau makanan atau minuman. Oke, kamu bisa lihat tolak angin, komposisi, bla bla bla, ya, ada berapa persen, fruktus ada 10%, ya, kemudian ada kocok dahulu sebelum diminum, kemudian simpan di tempat sejuk, ya, dan terhindar, kemudian ada kadaluarsanya juga, ya, lihat ini expirednya. Oke, jika ya ini jelas ya merupakan label obat. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Kira-kira ini apa label apa ini? Ya, betul ya. Jadi ini ada makanan. Oke, lihat. Ya, ini namanya label ya. Jadi informasi ya, sebuah lembaran ya yang isinya informasi tentang sebuah produk. Informasi apa? Mulai dari kandungannya, lihat ini ya, nutrition facts. Nah, kemudian ada kandungan di dalamnya, berapa persennya ya, mulai dari fat, lemaknya berapa,
kolesterol, karbohidrat ya, sampai dengan proteinnya ada berapa. Ini loh yang dimaksud dengan label ya. Kemudian ada ingredients. Nah, apa itu ingredients? Bahan-bahannya ya. Ini penting loh ya. Kita harus tahu bahan-bahan apa yang terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi ya. Misalnya ini dilihat ya, mengandung potatoes, kentang ya. Kemudian ada sugar, gula ya. Kemudian juga perlu kadang di dalam makanan itu ada pengawetnya. Bisa pengawet makanan, bisa pewarna, itu perlu kita observasi ya, biar kita tahu apa sih makanan kita itu terdiri dari apa saja ya. Next, berikutnya kira-kira ini label apa ini? Ada jus. Nah, betul ya. Jadi ini namanya label minuman. Kalau label minuman sama sih, hampir sama dengan label makanan ya. Ada nutrition facts, informasi gizinya, mulai dari kalorinya, kemudian lemak totalnya, kolesterolnya berapa, karbohidratnya berapa, vitamin, protein. Nah, jadi kita tahu minuman apa sih yang kita minum ya, mengandung apa saja ya, apakah dia mengandung buah-buahan atau juga mengandung bahan-bahan yang sekiranya membahayakan kesehatan. Itu kita harus tahu. Oke, lihat ini ada keterangan tambahan, ada keep refrigerated ya, simpan di dalam kulkas. Nah, ini juga merupakan informasi ya. Jadi label itu merupakan informasi ya, informasi tentang kandungan ya, dosis kalau obat-obatan ya. Berikutnya, yuk sekarang saya punya sebuah label. Nah, label yang tadi ya, keripik kentang. Nah, coba dilihat. Kira-kira, what is the label for? Kira-kira labelnya ini untuk apa sih? Iya, label itu fungsinya adalah untuk, ya, label is to give some information. Label adalah untuk memberi informasi about a certain product, tentang produk-produk tertentu ya. Informasinya apa? Nah, ini tadi mulai dari nutrisinya, kandungannya, bahan-bahannya apa saja ya, dan lain sebagainya. Berikutnya, bagaimanakah how is the label structure? Struktur teksnya bagaimana? Ya, yang bisa kamu lihat ini ya. Struktur teksnya mulai dari jenis makanannya, kemudian nutrisinya, kemudian bahan-bahannya ya, biasanya ada tambahan tanggal kadaluarsa dan sebagainya ya. Itu bisa disebut dengan strukturnya, berupa kotak-kotak ya. Oke, sekarang kita menuju ke term atau istilah yang biasa ditemukan di dalam label. Masih ingat tadi istilah apa saja yang bisa ditemukan? Oke, yang pertama, composition. Apa itu composition? Yaitu komposisi atau kandungan yang terdapat di dalam obat tersebut ya. Misalnya di dalam obat ada composition. Jadi obat itu mengandung apa ya. Next, ada dosage. Dosage itu apa? Dosisnya, penggunaannya ya, 3x1 atau mungkin 3,5. Biasanya ada adult ya, untuk dewasa, children untuk anak-anak ya. Next ada indication ya. Indication itu indikasi atau gejala yang dirasakan atau untuk apa sih obat ini ya, misalnya for headache, untuk sakit kepala gitu loh ya. Next, nah kalau di dalam makanan atau minuman selalu ada yang namanya nutrition facts, yaitu informasi gizi atau nilai gizinya. Nah, tadi kita berkali-kali ketemu dengan ingredients. Ingredients itu apa? Bahan-bahannya ya. Kalau makanan tersusun dari apa saja itu ya. Kalau minuman terbuat dari apa saja. Next, expired date ya. Tanggal expired atau biasa disingkat EXP. Nah, ini tanggal kadaluarsa. Ini penting sekali ya. Untuk poin nomor 6 ini sangat penting, karena kalau sampai kelewat tanggalnya kamu bisa keracunan. Next, berikutnya biasanya ada how many, how much. Ini kalau untuk bertanya ya, berapa banyak. Berikutnya ada per serving. Setiap sajian, satu kali saji itu mengandung berapa ya, itu harus diperhatikan. Proteinnya berapa, lemaknya berapa, sugarnya atau gulanya berapa ya.
Nah, ada calories tadi ya, kalori, sugar, nah, gula, dan masih banyak lagi. Tadi ya ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada lagi fat, ya, lemak, etc. Oke, sekarang kita menuju ke drug label, label obat-obatan. Yuk, ini salah satu contoh saja, ya, nanti kamu bisa lihat sendiri nanti di rumah, ya. Coba dibuka kotak obat di rumah, dicari labelnya obat-obatan, kira-kira ada informasi apa saja. Oke, kalau drug label seperti yang saya contohkan, ini ada compositionnya, ya, mengandung apa saja. Ini ya. Berikutnya ada lagi instruksi lain, kocok dahulu sebelum diminum. Nah, ini instructionnya, ini penting ini kalau obat ya. Jangan sampai tidak dikocok, nanti akan hasilnya tidak akan maksimal ya. Berikutnya, simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung di bawah suhu 30. Ini juga merupakan informasi, ya, informasi tentang penyimpanannya, tidak boleh diletakkan kamar mandi, ya. Next, berikutnya, keterangan lebih lengkap lihat di brosur, nanti ada di baliknya. Kemudian ada kadaluarsa. Nah, ini penting sekali ya, ini juga harus terdapat di dalam sebuah makanan. Kamu harus jeli ya. September 19, yaitu September 2019. Jadi kalau sudah lewat tidak boleh dikonsumsi. Next, berikutnya food label, label makanan. Yuk kita lihat ya sama-sama. Big Ruffles Original Potato Crisps. Nah ya, keripik kentang. Ingredients, bahan-bahannya apa saja? Ini dia, dehydrated potatoes ya. Ada corn oil, minyak jagung, ada sugar, gula, salt, itu garam ya, and etc. Berikutnya nutrition fact, informasi gizinya ya, atau nilai gizinya ya, mengandung apa, caloriesnya 120 ya, total fatnya, lemak totalnya 3 gram atau sekitar 5% ya. Kemudian ada karbohidrat totalnya 7%. Kemudian ada sugar, gulanya ya, proteinnya, vitamin ya, vitamin A tidak ada, 0 ya. Vitamin C-nya ada 6% saja, kalsiumnya 4% ya, etc. Kemudian ada lagi total fat-nya ya, ini penting. Untuk orang yang sudah mengalami kegemukan, ini harus dilihat betul ya, biar gak malah makin gemuk. Atau mungkin orang yang punya alergi terhadap kandungan ini harus dilihat betul ya. Berikutnya drink label, label minuman. Ya, kita lihat ya label minuman. Nah, kita lihat ini misalnya ada jus ya. Jus ini mengandung apa ya? Kita lihat di sini ingredients-nya. Nah, ada orange. Nah, berarti jus jeruk mengandung jeruk ya. Kemudian kita lihat nutrition fact-nya. Ya, nilai gizinya. Mulai dari kalori totalnya per serving ya. Tadi setiap satu kali saji itu berapa ini ya? 110. Lemak totalnya 000, tidak ada lemaknya sama sekali ya. Karbohidratnya cukup 9%. Kemudian vitamin C-nya coba kita cari. Vitamin C ya 70% ya, namanya juga jus jeruk. Jadi vitamin C-nya jauh lebih besar yaitu 70% ya. Kemudian informasi yang lainnya ini ya, seperti asal dari produknya itu dari mana. Kemudian ini yang penting ya, keep refrigerated ya, tetap jaga tetap dingin atau berada di dalam kulkas, taruh di dalam kulkas atau simpanlah di dalam kulkas ya. Kemudian use unexpired product within 7 days of opening ya. Jadi tidak boleh dibuka lebih dari 7 hari. Ya, kalau sudah 7 hari harus dibuang ya. Oke, berikutnya. Nah. Oke, sekarang saya punya sebuah produk. Nah, ini sepertinya selai ya. Kita lihat. Ya, kaloriesnya 200. Nah, kita lihat kalorinya. Oke, betul 200 ya. Total fatnya 11 gram ternyata ya. Lemak totalnya cukup tinggi ya, 11 gram 7%. Berikutnya sugar, gula. Gulanya ada berapa ini? 21 gram. Jadi manis ya. Jadi kalau orang
punya penyakit gula ini harus hati-hati menggunakannya, tidak boleh terlalu banyak. Ya, berikutnya serving size per saji, ya, takaran ukuran per sajinya yaitu 2 tablespoon TBSP, ya, 2 tablespoon 2 sendok makan sekitar 37 gram. Oke, ini penjelasan singkat tentang label, ya. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan ke Bapak Ibu gurunya masing-masing, ya, tentang label obat, dan juga bisa di searching, ya. Boleh dilihat mulai dari rumah atau beli makanan di supermarket, kemudian dilihat belakangnya informasi gizinya apa saja, ya, biar tahu. Oke, happy studying, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.